Shalom teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan sejarah perkembangan kekristenan. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Karen Hapuk Sandala. Yang kedua ada Vinkan Jessica Karundeng. Ada Januarista Sarcifaot. Ada Henry William Tengken. Ada Rizka Andini Jahra. Ada Regita Melani Aprilia Putri. Ada Rian Daniel Firmansyah. Ada Intan Anugrah Dae, ada Mars Gracia Taupan. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang melatar belakangi adalah sejarah singkat tentang perkembangan agama Kristen yang dimulai dengan terbentuknya jemaat mula-mula yang pada saat itu hadir di tengah-tengah perkumpulan orang Yahudi dan non-Yahudi. Agama Kristen sendiri lahir dalam budaya Helenis. Helenisme adalah kebudayaan Yunani yang dibawa oleh Alexander ke dunia timur. Maka terjadilah percampuran antara masyarakat Yahudi dan Yunani yang memiliki pengaruh filsafat dan agama yang dijadikan sebagai agama utama yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi pada masa saat itu. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Helenis. Helenis berasal dari bahasa Yunani yang berarti Helen, yang artinya orang Yunani. Secara umum, Helenis merupakan gabungan budaya antara budaya Yunani dan budaya yang ada di Asia Kecil, seperti Mesopotamia dan Mesir yang lebih tua. Helenisme juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti Hellenizein, artinya berbahasa Yunani dan menjadikan Yunani. Helenisme merupakan roh dan kebudayaan Yunani, di mana roh dan kebudayaan itu memberi ciri-ciri khusus kepada bangsa yang bukan Yunani di sekitaran Lautan Tengah. Helenisme adalah zaman yang baru yang terjadi antara filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang pada waktu tersebut mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam pemerintahannya, sehingga hal ini membuat pemerintah kota tidak bisa lagi berkuasa. Gereja lahir pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi membentang dari Selat Gilbert ke Sungai Efrat, dari Mesir ke Inggris. Perbatasan utaranya dibentuk oleh Sungai Rhine dan Danube, tetapi kekuatan antara Romawi terasa jauh melampaui perbatasan ini. Pusat kekaisaran besar adalah Roma, tetapi kebudayaan tinggi yang menguasai hidup rohani pusat kekaisaran Romawi itu kurang mempengaruhi bangsa-bangsa itu. Mereka masih memelihara sifat dan adatnya sendiri. Keadaan secara lahir, latar belakang politik, tempat gereja mulai timbul adalah Kekaisaran Romawi yang dapat digambarkan sebagai pemerintahan adidaya dengan sistem monarki mutlak. Bahasa peraturan dapat dikatakan demikian adalah Yunani atau Koine. Dalam masa Paulus dan rekan-rekannya dalam mengabarkan Injil ke berbagai tempat, ke berbagai daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi, memang susah digambarkan. Dua sisi paradoks dari perjalanan Rasul Paulus. Di satu sisi, kemakmuran terjadi di tempat mereka mengabarkan Injil. Namun di sisi lain, mereka menderita dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Keadaan secara batin daerah yang tunduk atas Kekaisaran Romawi tidak sepenuhnya tunduk dalam segala hal, misalnya kebudayaan dan tradisi. Masing-masing memelihara tradisi kaum mereka.
Meskipun agama mereka ada secara resmi, namun minat terhadap hal-hal rohani bertambah besar. Ditambah dengan meluasnya daerah kekuasaan Romawi di sebelah timur tengah, di sebelah Laut Timur Tengah atau Asia, yang juga membawa aliran rohani yang baru yang belum dikenal di bagian kekaisaran. Prinsip agama-agama di timur adalah kebebasan yang dijanjikan kepada mereka, yaitu kebebasan dari semua masalah dunia ini. Hidup hanya dilihat sebagai kehidupan penuh dan persiapan untuk hidup setelah kematian. Tujuan yang indah dan mulia ini harus dikejar bersama dengan partisipasi dalam berbagai penahbisan dan ritual rahasia lainnya yang mewakili dan berjuang untuk ketekunan, moderasi, pengendalian diri, penindasan daging, dan kemenangan hidup atas kematian. Melalui berbagai jenis praktek yang ada dan berbagai tingkat penahbisan spiritual, jika jiwa dapat melampaui kematian, maka jiwa akhirnya menjadi satu dengan keadaan ilahi abadi yang merupakan dasar dan tujuan hidup manusia. Semua agama membawa orang kepada keselamatan. Karena itu, mereka tidak ingin berdebat, tetapi mereka saling menghormati dan sabar. Campuran dari agama-agama ini disebut sinkretisme. Jenis agama ini disebut juga panteisme dan dualisme. Panteisme adalah kepercayaan bahwa alam dari segala sesuatu atau segala sesuatu di dalamnya termasuk manusia adalah ilahi. Tuhan atau Theos ada dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu dan makhluk mengandung substansi dari Tuhan, dari satu Tuhan itu. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak berpribadi. Nah, menurut dualisme, dunia ini dibagi menjadi dua bagian yang berlawanan, yaitu terlihat dan tidak terlihat, materi dan roh, tubuh dan jiwa eksternal yang jahat, dan kebaikan internal. Nah, faktanya, panteisme dan dualisme sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab dan gereja Kristen. Sungguh pun pandangan-pandangan non-Kristen itu sangat mempengaruhi yang memerosotkan hidup dan teologi gereja sepanjang segala abad. Kita masuk dalam gereja pertama di kaum Yahudi. Pada permulaan masa kekristenan, orang-orang Yahudi tersebar di wilayah kekaisaran Romawi dan sampai di luar perbatasannya di sebelah timur, di kota dan di pedesaan. Pekabaran gereja pertama kali itu diberitahukan kepada kaum Yahudi, sehingga gereja itu mulai ada pertama kali pada kaum Yahudi sebagai pemunculan pertama gereja. Masa terbentuknya gereja di Palestina, tanah Palestina sangat tunduk kepada pemerintahan Romawi. Bagian selatan yaitu Yudea yang dipimpin oleh Pilatus, Festus, dan Felix, sedangkan di bagian utara yaitu di Galilea itu dipimpin oleh Herodes Antipas. Nah, kaum Yahudi memiliki kebebasan untuk menyembah Allah menurut hukum Tauratnya yang dipimpin oleh Sanhedrin atau Mesias yang terdiri dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Anggota mereka itu sebanyak 70 orang dan diketuai oleh imam besar. Nah, agama Yahudi ini memiliki pusat agama yang disebut dengan Bait Allah yang bertempat di Yerusalem. Namun, kebanyakan dari mereka tidak beribadah di sana, sehingga setiap jemaat Yahudi itu dibangunkan rumah ibadat atau yang disebut dengan sinagoge, agar mereka dapat berhimpun bersama-sama, itu yang dipimpin oleh pimpinan ahli Taurat. Tetapi semakin berjalannya waktu, para ahli Taurat itu
semakin lebih berkuasa daripada golongan imam, sehingga membuat orang Yahudi itu merasa mereka itu dianiaya. Tetapi secara fisik orang Yahudi tidak mengalami penganiayaan, tetapi secara rohani mereka merasa bahwa mereka itu dianiaya. Dari hal tersebut, orang Yahudi sangat mengharapkan kedatangan Sang Isa Al-Masih agar keadaan mereka itu dapat dipulihkan sebagai bangsa yang dipilih Tuhan untuk memerintahkan dunia dan menghakimi semua bangsa non-Kristen. Kaum Yahudi ini berpegang kepada kitab kudusnya, yaitu Perjanjian Lama, sehingga mereka dapat melawan pengaruh dari agama non-Kristen. Non-Kristen yang telah masuk agama Yahudi dan taat kepada Taurat tersebut, yaitu proselit. Nah, orang-orang proselit yang mendengar dan menyambut pekabaran Injil dari para rasul menjadi orang-orang perantara bagi gereja untuk memasuki dunia Yunani Romawi. Oke teman-teman, kita masuk pada perbedaan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi. Kaum Yahudi ini dalam diaspora berbahasa Yunani atau Koine, sebab sudah lupa bahasa Ibrani. Sebab itu Perjanjian Lama perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kira-kira sekitaran 200 tahun sebelum Masehi. Nah, dikala menantikan Mesias, timbullah pertanyaan dalam hati mereka. Apakah yang harus kuperbuat supaya beroleh bagian dalam kerajaan Mesias? Nah, pertanyaan tersebut mereka jawab seperti ini. Aku harus menggenapi segala tuntutan Taurat. Terlebih-lebih golongan ahli-ahli Taurat yang berusaha mempelajari dan mengajarkan segala hukum-hukum dan larangan Taurat Musa. Tetapi kebanyakan masuk golongan Farisi atau yang terasing, yang berusaha melakukan Taurat secermat-cermatnya tentang hal berpuasa, berdoa, memberi sedekah, menguduskan hari Sabat. Nah, di samping golongan Farisi yang berkuasa, ada juga partai imam yang disebut sebagai orang Saduki. Nah, mereka menolak segala harapan tentang kedatangan Mesias yang bercorak apokaliptis, yaitu disertai pelbagai mujizat dan sebagainya, dan segala tambahan kepada Taurat yang dibuat dan dipesankan oleh kaum Farisi. Meskipun demikian, ada beberapa golongan yang menolak harapan kedatangan Mesias yang bercorak apokaliptis. Nah, apokaliptis berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyingkapkan atau membuka. Kata apokaliptik biasanya merujuk pada sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Nah, adat dan tradisi yang mereka lakukan ternyata menarik perhatian kaum non-Yahudi yang melihat cara perbedaan yang mereka kerjakan, di mana mereka beribadah kepada Allah yang satu, atau karena bangsa Romawi percaya adanya yang namanya dewa dan dewi. Nah, hal ini membuat banyak orang akhirnya mengikuti dan menganut agama Yahudi. Nah, meski dalam ketaatan yang sedemikian rupa, ibadah mereka bukanlah dengan ketulusan, melainkan hanya semacam rutinitas yang harus dikerjakan. Ternyata kehidupan kekristenan pun masih mengikuti tradisi dan kebiasaan orang Yahudi. Itu dibuktikan dengan mereka yang mengunjungi Bait Allah setiap harinya. Dan di sini dijelaskan juga bahwa antara orang Kristen Yahudi dan kawan sebangsanya, dalam hal ini merupakan orang Yahudi asli, mempunyai perbedaan, yaitu orang Kristen Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret mereka percayai adalah Mesias yang telah dijanjikan. Saat mereka menantikan Mesias, timbullah pertanyaan dalam hati mereka bahwa apa yang harus mereka lakukan, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa mereka melakukan segenap prosesi, segenap apa yang diperintahkan dalam Taurat agar mereka mendapat bagian dalam kerajaan Mesias.
Mereka berpuasa, mereka berdoa, memberi sedekah, dan menguduskan hari Sabat. Telah tercatat di dalam buku sejarah gereja yang menjadi bahan acuan kita pada saat ini. Dan pada slide yang ke-16 adalah penjelasan dari yang sudah saya katakan sebelumnya. Dalam perasaan tertindas itu, mereka berusaha untuk dapat hidup saleh dengan melakukan seluruh hukum Taurat dan dengan harapan mereka mendapat bagian dalam kerajaan Mesias yang mereka nantikan. Adat dan tradisi yang mereka lakukan ternyata menarik perhatian kaum non-Yahudi. Kaum non-Yahudi yang tertarik pada adat dan tradisi serta kebiasaan dari umat Yahudi yang menyembah Allah yang satu, seperti yang sudah saya katakan, atau yang mereka sebutkan monoteis. Baik, teman-teman sekalian, kesimpulan yang mau dikatakan di sini atau yang mau kita simpulkan adalah dari yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa Helenisme adalah zaman baru yang terjadi setelah filsuf Yunani bernama Aristoteles yang pada zaman itu mengalami kemunduran dan kemerosotan dalam pemerintahan, sehingga hal ini membuat pemerintah kota tidak bisa lagi berkuasa. Secara lahiriah, gereja mulai timbul pada Kekaisaran Romawi. Pekabaran gereja pertama kali diberitahukan kepada kaum Yahudi. Agama Yahudi memiliki pusat-pusat agama yang disebut dengan Bait Allah yang bertempat di Yerusalem. Namun kebanyakan dari mereka tidak beribadah di sana, sehingga setiap jemaat Yahudi dibangunkan rumah ibadah atau sinagogi yang dipimpin oleh pimpinan ahli Taurat yang ada di tempat itu. Baik, tanggapan kritis dari kelompok kami yang muncul dari materi yang telah kami sampaikan adalah beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, mengapa kehidupan orang Kristen mula-mula yang mengalami penganiayaan itu justru semakin memperkuat kekristenan mereka jika dibandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang? Mereka mulai tak acuh dengan perkumpulan atau peribadahan di gereja. Yang kedua, mengapa orang Kristen mula-mula mampu mempertahankan iman mereka kepada Kristus tanpa melihat wujud Kristus secara langsung? Yang ketiga, apakah setiap anggota dari gereja sekarang ini yang mendapatkan karunia dari Tuhan sudah melakukan tanggung jawab mereka secara baik dengan karunia yang ada untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan? Kemudian yang keempat, bagaimana kondisi orang-orang Kristen saat ini jika diperhadapkan dengan kondisi yang sama yang sudah dialami oleh orang Kristen mula-mula? Apakah dengan keadaan kondisi tersebut orang Kristen zaman sekarang akan sadar dan mulai bersatu kembali dalam persekutuan di gereja, ataukah orang-orang Kristen zaman sekarang akan kehilangan iman mereka kepada Tuhan dan membelakangi gereja? Baik, tanggapan kritis yang ditimbulkan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu menurut kelompok kami pada masa penyebaran agama Kristen pada zaman itu, orang-orang Kristen mula-mula tidak mengalami penderitaan secara fisik, tetapi mereka mengalami penderitaan secara batinia karena pada saat itu mereka belum mendapat jawaban dari pertanyaan yang mereka tanyakan tentang siapa Mesias yang sebenarnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu yang diberikan kepercayaan memimpin jemaat awal ternyata telah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan pemaksaan dan menekan jemaat agar melakukan hukum Taurat tanpa terkecuali. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.